warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Doa mulai. Selesai. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, hari ini pembelajaran apa? Ya, fikih ya, kelas 8. Sebelum dimulai, Ibu akan absen terlebih dahulu. Sebentar. Titi Ambarwati, Hadiro. Siapa nih? Indah Penita hadir, kemudian Naila Hadiro, Bagas hadir, Rahmawati hadir. Ya, hadir semua ya, alhamdulillah. Hari ini yaitu pelajaran fikih tentang tentang apa yuk? Ya betul, tentang makan makanan halal dan haram. Pada pertemuan minggu lalu kan kita membahas mengenai makan makanan dan minuman halal. Coba siapa yang masih ingat? Kita ulas sedikit pertemuan minggu lalu mengenai makanan dan minuman halal. Siapa di sini yang masih ingat mengenai pengertian makanan halal? Angkat tangannya. Ya, Mbak yang belakang, Mbak siapa? Nela ya? Ya, monggo. Apa itu makanan halal? Tuh. Jadi kita ingat kembali bahwasanya makanan halal yaitu makanan yang dibolehkan oleh syariat Islam untuk apa? Untuk kita konsumsi sehari-hari. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya mengenai syarat makanan untuk kita konsumsi itu apa aja? Masih ingat nggak? Syaratnya itu ada dua. Yang pertama apa? Iya, tepat sekali, yaitu halal. Yang kedua, thayyib atau baik. Nah, halal di sini artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara. Yang kedua yaitu baik atau thayyib, yang artinya makanan atau minuman itu sehat ya, sehat, kemudian bergizi, kemudian mengandung banyak nutrisi dan juga yang paling penting bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita ya. Jadi makanan halal itu makanan yang baik untuk dikonsumsi sehari-hari, tidak menimbulkan penyakit seperti itu, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 68 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, jadi kita semua diperintahkan oleh Allah untuk selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, karena manfaatnya itu banyak sekali. Coba siapa yang masih ingat
akibat atau manfaat kita dalam mengkonsumsi makanan dan minuman halal bagi tubuh kita apa aja? Ayo yang tahu, ibu tulis di papan tulis. Manfaat yang pertama apa? Coba benar nggak? Mendapatkan ridho. Yang kedua yaitu menumbuhkan akhlak. Dan yang terpenting yaitu dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, di sini dari 3 poin yang telah disebutkan tadi merupakan manfaat dari makanan dan minuman halal. Ini manfaatnya kalau kita selalu mengkonsumsi makanan dan juga minuman halal. Paham ya semuanya? Nah, kemudian yang selanjutnya kan ini ada ulasan dari pertemuan minggu lalu mengenai makanan halal. Jadi ya sekarang ada yang tahu mau membahas apa? Tuh, mengenai makanan dan minuman haram. Ada yang tahu apa itu makanan dan minuman yang haram? Itu apa? Angkat tangannya. Atau ibu tunjuk. Coba yang depan. Tuh, kelihatan ngantuk. Coba apa? Pengertian dari makanan haram. Ya, benar. Makanan haram itu adalah makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi atau tidak dianjurkan, dan itu merupakan larangan Allah untuk tidak dimakan. Dan juga karena ada nas di dalam Al-Quran dan juga hadis. Jadi makanan haram itu adalah makanan yang dilarang oleh Allah untuk kita konsumsi sehari-hari. Ya, itu yang belakang kenapa ramai sendiri ya, yuk. Perhatikan penjelasan ibu di depan, atau mau gantiin ibu untuk menjelaskan materi di depan, mau nggak? Enggak kan? Nah, makanya perhatikan. Ya, yang selanjutnya yaitu mengenai jenis makanan dan minuman haram. Jenisnya itu ada 2, yaitu coba haram lizatihi itu apa? Ada yang udah baca materinya? Coba kalian buka buku paketnya halaman 148. Haram lizatihi itu apa? Haram lizatihi itu makanan atau minuman yang haram dikonsumsi dari karena zatnya. Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri memang sudah haram, seperti daging babi. Nah, jadi daging babi, darah, dan juga homer merupakan termasuk dari jenis haram lizatihi karena memang sudah dari sifatnya memang sudah haram. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah yang berbunyi, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah, yang artinya, coba kita baca bareng-bareng artinya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu seperti bangkai, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Jadi itu hukumnya haram.
Kemudian haram li ghairihi. Haram li ghairihi merupakan jenis makanan dan minuman karena faktor eksternal. Eksternal berarti dari luar, ya, dari luar. Awalnya makanan atau minuman yang termasuk jenis li ghairihi ini awalnya itu makanan minuman halal. Kenapa menjadi haram? Karena sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Contoh dari makanan atau minuman yang termasuk jenis haram li ghairihi antara lain bangkai, ya. Tapi bangkai itu kecuali ikan dan juga belalang. Kemudian semua makanan halal yang tercampur dengan najis itu haram untuk dikonsumsi. Kemudian diperoleh dari usaha dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak halal seperti korupsi, mencuri, seperti itu bukan termasuk makanan yang halal tapi haram. Karena ketika seseorang itu melakukan perbuatan korupsi, misalnya korupsi itu kan memakan uang rakyat, ya, memakan hak yang bukan miliknya. Kemudian dia beli makanan misal di warung, nah makanan itu menjadi tidak halal, itu menjadi haram, yaitu dengan jenis li ghairihi. Karena dengan cara mendapatkannya itu sudah tidak baik. Nah, paham ya semua? Nah, akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram antara lain dapat merusak kesehatan tubuh kita, kemudian menghalangi terkabulnya doa. Kemudian menimbulkan permusuhan dan juga kebencian. Karena dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram itu akan banyak menimbulkan efek negatif kepada tubuh kita, ya. Banyak tidak terdapat mudaratnya, lebih banyak dampak negatifnya, seperti itu. Coba setelah tadi yang Ibu jelaskan mengenai makanan dan minuman haram, kita ulas kembali, ya. Coba yang belakang tuh ngantuk, ayo bangunin Mbak yang belakang itu, cuci muka dulu, ke kamar mandi, nanti balik lagi ke sini biar fokus, ya. Lanjut. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, ya, yang Ibu tulis di papan tulis mengenai makanan dan juga minuman yang haram. Coba kita ulang lagi. Apa kalian masih fokus atau tidak? Ibu tunjuk. Mbak Nela, coba apa pengertian dari makanan dan minuman yang haram? Betul. Jadi makanan haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk tidak dikonsumsi, dan itu sudah ada di dalam nas Al-Quran dan hadis, ya. Kemudian jenisnya ada berapa tadi? Coba yang belakang, Mbak Rahmawati, jenis dari makanan dan minuman haram apa aja? Ya. Yang pertama yaitu haram li zatihi. Haram li zatihi itu karena zatnya, ya, karena zatnya, maksudnya hukum asal makanan itu sendiri memang sudah haram. Kemudian yang kedua itu haram li ghairihi. Haram li ghairihi karena adanya faktor eksternal atau faktor dari luar. Awalnya halal tapi tiba-tiba belum menjadi haram, ya, karena sebab yang
berkaitan dengan makanan tersebut. Nah, selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi berapa ya? 4 kelompok. Nanti berhitung urutan ya. Coba mulai dari sekarang. Udah? Ya. Nanti kalian akan membahas berdiskusi dalam kelompok, membahas mengenai makan dan minuman halal dan juga makanan dan minuman yang haram. Untuk kelompok pertama nanti pengertian dan jenis makanan halal. Kelompok pertama. Kelompok kedua, contoh dan hakikat. Jadi mengonsumsi makanan halal. Kelompok ketiga sama seperti atas namun diganti dengan makanan haram. Kelompok 4 juga sama seperti nomor 2, contoh dan akibat dari mengonsumsi makanan haram. Paham ya? Ya. Seperti itu, paham kan? Nah, karena waktu sudah hampir habis, Ibu cukupkan dulu pertemuan pada hari ini dari pembelajaran fikih, yaitu mengenai apa? Makanan dan minuman yang halal dan haram. Kalian pelajari lagi, kemudian minggu depan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian nanti hasil diskusinya ditulis di kertas folio, nanti dikumpulkan ke ibu ya. Oh iya, ibu mengingatkan kembali untuk selalu tertib sebelum pembelajaran. Kelas harus sudah rapi, meja kursi yang rapi, jangan berantakan. Sampah-sampahnya juga, kalau ada sampah dibuang ke tempat sampah ya, jangan buang sampah sembarangan apalagi di kelas, sehingga nanti pembelajaran akan lebih kondusif seperti itu ya. Paham semuanya? Nah, kemudian perhatikan lagi tadi yang barisan belakang ramai sendiri, ibu lagi menerangkan ngobrol sendiri, jadi teman-teman yang sedang memperhatikan terganggu, tidak konsentrasi nih. Besok-besok kalau ibu menemui lagi, maksudnya ketahuan lagi kayak gitu, akan ibu hukum berdiri di depan kelas dan juga merangkum di buku dan dikumpulkan hari ini juga tentang materi pembelajaran pada hari tersebut. Paham semuanya? Dan menjadi perhatian ya semuanya ya, karena kita kan di sini sama-sama belajar ya, jadi harus lebih diperhatikan lagi. Nah, demikian ya pembelajaran fikih pada hari ini. Ibu cukupkan. Untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Ya, kurang lebihnya ibu mohon maaf apabila dalam penjelasan materinya terlalu cepat atau tidak jelas. Nanti bisa ditanyakan lagi pada pertemuan berikutnya karena memang waktunya sudah habis ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.